Halo semuanya, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan aku, Mama Tita dan Dika. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Pagi ini aku take video pagi banget, sekitar jam 4 subuh. Tadi aku bangun, setelah beres-beres dan sholat subuh, aku langsung lari ke dapur ya, buat masak hari ini karena hari ini jatuh di hari Idul Adha. Jadi aku ucapkan buat teman-teman yang merayakan selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin ya. Karena kemarin untuk masak-masak tuh udah dicicil sama mama, udah bikin sayur lodeh nangka pakai ceker juga, ketupat juga. Nah itu udah dikerjain kemarin ya. Jadi hari ini aku cuma mau masak rendangnya aja sambil aku panas-panasin makanan yang bisa dipanasin. Karena kemarin itu mama puasa, jadi bikin kolak juga. Alhasil banyak banget makanan untuk hari ini. Nah ini ayamnya yang mau aku rendang, udah aku keluarin dari freezer tapi masih beku, jadi mau aku rendam dulu. Aku masaknya sebanyak 3 kilo, tapi ini aku nggak open house ya, aku cuma masak untuk makan keluarga aja sambil nganterin juga makanan sedikit untuk kakak yang lagi sakit teman-teman. Setelah aku ngerendam ayam, lanjut ini aku mau ngebersihin ketan. Nah ketannya nih mau dicuci dulu, habis dicuci mau direndam dulu. Jadi pagi ini kan mama sholat id, aku nggak sholat id, kakak juga karena kakak lagi haid. Kalau aku tuh karena kerjaan di rumah nggak ada yang handle, jadi yang pergi sholat id cuma mama, Pak Su dan adek. Dan untuk ketannya nanti yang masak mama, tapi nunggu mama pulang dari sholat ya. Lanjut aku mau panas-panasin dulu makanan. Nah ini yang lodeh nangka dipanasin juga. Sementara yang di kompor satunya dengan panci kecil itu rebusan angin yang jamu yang diminum hari-hari gitu ya teman-teman. Setelah bikin kopi, aku masukin sisa air panasnya tuh ke dalam termos karena wajib banget termosnya ini diisi. Jadi kalau siang mau bikin teh atau ada tamu mau bikin kopi, tinggal ngambil aja, nggak perlu masak air lagi. Nah ini adalah santan. Nah kemarin santan itu supaya lebih awet direbus duluan gitu. Jadi setelah direbus bisa disimpan, kalau mau dipakai tinggal dipakai gitu ya, karena memang santannya tuh berlebih gitu. Nah ini kue juga udah dibikin sama mama dari kemarin, yang satunya itu pakai mentega, yang satunya nggak pakai mentega. Kalau aku tuh lebih suka yang nggak pakai mentega karena rasanya lebih ringan, nggak terlalu berlemak gitu, makanya aku minta bikinin yang satu nggak pakai mentega. Tapi kalau anak-anak dan Pak Su itu lebih seneng yang pakai mentega. Sambil aku ngebersihin meja, nah ini mejanya tuh berantakan gitu teman-teman, karena panci-pancinya kan tadinya ada di sini, dan ini ternyata di bawah tudung saji juga udah nggak ada apa-apa selain nasi yang udah mulai mau basi. Tapi ini nasinya bakalan aku jemur, jadi mau dikumpulin dulu kalau ada orang yang mau beli untuk makanan ayam gitu. Karena kemarin aku juga ada ngejemur nasi, karena nasiku itu di dalam magicom, kan aku keluarin dari magicom gitu ya, terus aku taruh di atas meja, ternyata tuh dimasukin cicak. Masalahnya nasinya itu masih lumayan banyak. Akhirnya nasinya itu dicuci terus dijemur gitu teman-teman. Nah ini untuk sayur lodehnya udah panas, terus yang ini kolaknya juga udah panas. Alhamdulillah hari ini makanan sangat-sangat berlimpah. Nah ini ketupat yang dibikin kemarin ya teman-teman. Apa ya, kalau sebenarnya bukan ketupat sih, tapi kayak lepat gitu. Tapi dari nasi gitu ya, apa ya namanya, pokoknya ya begitulah rasanya, pokoknya sama seperti ketupat lontong juga, cuma bentuknya pipih kayak pais gitu teman-teman. Dibikin seperti ini karena rasanya kalau pakai daun itu lebih wangi ya. Kemarin tuh ada rencananya mau bikin pakai plastik, tapi ternyata kalau pakai plastik itu kurang wangi aja menurut aku, walaupun teksturnya sama.
Sebelum aku masak, ini aku mau cuci piring dulu. Cucian piring ini sudah dari tadi subuh. Sekarang ini sudah lumayan agak terang harinya. Dan Pak Su juga udah sarapan. Aku juga udah sarapan sedikit. Sambil cuci piring, aku mau cerita nih. Aku tuh kemarin gak bisa makan ya. Kurang lebih 2 hari aku tuh bener-bener gak bisa makan. Karena gigi bungsu aku tuh bertingkah lagi teman-teman, sakit lagi ya. Sakitnya itu bukan karena dia bolong atau rusak, tapi karena dia tuh kayak semakin timbul gitu loh. Jadi akhirnya kalau aku mengunyah, otomatis dia itu ikut terkunyah gitu. Nah akhirnya sakit banget. Tapi tadi malam alhamdulillahnya tuh sudah patah sendiri. Ternyata dia itu semakin naik dari gusi itu, dan pertahanannya tuh semakin sedikit gitu loh. Jadi kemarin itu aku goyang-goyangin pakai lidah, nggak sengaja gitu ya. Maksudnya aku tuh kan karena dia udah terlalu goyang, mau aku alihkan agak ke belakang. Ternyata malah patah teman-teman, tapi patahnya itu bener-bener sampai ke akar gitu ya, dan tidak meninggalkan sisa sedikit pun karena memang sebenarnya giginya tuh masih bagus. Dan alhamdulillah aku sudah mulai bisa makan hari ini, makanya aku seneng banget, happy banget. Ngebayangin kemarin hari raya makanan lagi banyak, aku nggak bisa makan, sedih ya. Dan kemarin itu selama 1 hari aku makan bubur, dan itu pun nggak bisa aku kunyah teman-teman, karena aku ngunyah itu di gigi sebelah kiri, sementara geraham bungsu yang sakit itu ada di sisi sebelah kanan. Jadi kalau aku mau ngunyah itu nggak bisa nyampe di sebelah kiri karena udah keganjel sama gigiku yang kegigit di sebelah kanan itu. Lanjut, ini udah selesai cuci piringnya, aku mau masak rendangnya. Nah untuk bikin rendang aku bikin kelapa gorengnya dulu atau kelapa gongseng. Kelapa gongseng ini wajib banget ya kalau aku bikin rendang, karena kalau nggak ada ini tuh kayak kurang apa ya, kurang gurih gitu. Jadi ini di sangrai dulu sampai sedikit kehitaman, tapi nggak boleh terlalu hitam karena kalau terlalu hitam tuh nanti pahit kalau menurut aku dan mama ya. Tapi ada juga sih kulihat lebih hitam banget, katanya sih lebih enak, tapi itu semua tergantung selera. Kalau aku sih seleranya yang agak kuning aja. Sebenarnya sih sangrainya nggak terlalu lama ya, tapi ya namanya kita sambil diaduk-aduk begini ya lumayan lelah juga ini tangannya, agak rada pegel gitu. Ini videonya aku skip ya teman-teman, sebenarnya sih nggak sesebentar ini untuk sangrai kelapanya. Alhamdulillah sangrai kelapanya udah selesai. Nah seperti ini aja kuningnya, nggak terlalu kuning banget. Setelah itu panas-panas itu langsung diulek ya, diuleknya itu sampai keluar minyak. Itu pertanda sudah halus. Karena di bagian bawah cobeknya ini licin, jadi ini bergerak-gerak terus, aku kasih kain aja. Seperti ini ya teman-teman, sampai keluar minyaknya seperti ini, baru dia bisa dipakai buat masak. Nah ini aku sisihkan dulu ke dalam mangkok kecil karena mau aku pakai lagi untuk ngulekin bumbu. Sebenarnya aku tuh punya bumbu rendang sudah dibikin mama kemarin, tapi bumbu itu kayaknya kurang mantep kalau belum ada bumbu uleknya gitu. Jadi aku tambahin lagi bumbu uleknya walaupun sedikit. Nah untuk masak 3 kilo ayam, selain pakai bumbu yang udah jadi, ini aku tambahin juga bawang merah, bawang putih, lalu ada kemiri, ada pala, daun salam, daun jeruk, dan juga serai. Ini aku ulek aja karena blender aku masih belum ada. Lanjut, aku mau peras kelapa dulu. Nah kelapa ini udah diparutin sama mama tadi sebelum mama pergi sholat id.
sebanyak 3 biji ini untuk rendang dan juga nanti untuk ketan, tapi kayaknya ada sisanya deh karena ini banyak banget. Nah, untuk perasan pertama dan kedua ini aku pakai semuanya untuk ayam, karena untuk ketan itu masih ada santan yang kemarin itu ya, santan kentalnya itu, jadi nanti untuk tambahannya pakai santan yang agak encer aja. Ini juga aku merasnya nggak pakai air yang terlalu banyak, jadinya tuh santannya tuh jadi banget gitu ya, maksudnya tuh lemak banget gitu. Lanjut, aku mau mulai masak rendangnya ini. Aku mau tumis dulu bumbu-bumbu yang tadi aku ulek, terus aku tambahin aromatiknya juga, terus aku tumis-tumis lagi sampai wangi. Setelah wangi nanti baru aku kasih bumbu yang udah jadi ini ya. Nah, ini kemarin mama bikin bumbunya lumayan banyak, jadi enak kalau aku mau bikin rendang kapan-kapan tinggal ngambil bumbu ini aja ditambah bumbu ulek sedikit. Memang sih kemarin mama bikin tuh lupa kasih kemiri ya teman-teman, jadi kalau mau masak nanti ditambahin lagi kemirinya. Untuk santannya ini dimasukin semua yang tadi aku peras, sementara kelapa yang sisanya itu masih aku simpan karena kelapanya tuh masih ada santannya gitu ya. Jadi aku simpan aja dulu nanti untuk masak ketan. Setelah santannya mendidih, sebenarnya ini belum keluar minyak ya, cuma akunya nggak sabar, aku masukin aja ayamnya karena aku tuh udah lapar banget. Tadi aku sarapan cuma makan kue 2 biji karena nggak sempet lagi, yang penting aku udah masuk kue lah ya. Lanjut, habis ini aku mau makan. Sementara ayamnya ini aku aduk-aduk dulu, udah damai di sini, baru aku ngerjakan yang lain. Nah, sebelum makan aku juga mau panasin. Ini aku kemarin juga masak rendang waktu yang mama puasa itu, maksudnya mau buat mama bukaan puasa gitu ya. Jadi aku masak rendang sedikit, sekitar setengah kilo aja, tapi aku kasih tahu. Nah, ini aku panasin karena aku mau makan, tapi aku nggak mau gabungin ini ke dalam rendang baru ya, karena ada tahunya. Lanjut, ini aku mau makan. Nah, ini aku makan ketupat atau lepat atau apapun itu namanya, pokoknya aku bilangnya ini ketupat aja gitu ya. Karena emosi dan lapar banget, aku tuh makan sampai 2 gitu teman-teman. Mama kan bikinnya di 2 biji terus dilipat jadi 1 gitu ya. Jadi 1 tangkup gitu. Jadi aku makan tuh 1 tangkup teman-teman. Masya Allah banyak banget. Lanjut, ini aku kasih kuah lodehnya. Pakai kuah lodeh nangka terus pakai ayam rendang gitu. Aduh, enak banget teman-teman. Aku udah nggak sabar lagi mau makan. Karena seperti yang aku ceritakan tadi, hari kemarin itu aku nggak ada makan sama sekali, makanya cuma makan bubur. Jadi hari ini aku lapar pakai banget. Nah, itu yang aku mau makan dulu teman-teman. Aku juga udah bikin teh tawar buat nemenin aku makan hari ini. Alhamdulillah, selamat makan teman-teman. Karena kemarin itu aku masukin ke dalam presto ya, kaki cekernya itu sama kepalanya, jadinya waktu dimasukin ke dalam sayur malah hancur. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Kelar ini aku tuh ngajak Pak suami pergi ke rumah kakak ya teman-teman, kakak yang nomor 1. Kebetulan ada di sini. Biasanya dia tuh adanya di kebun sawitnya sana, tapi hari raya nih ada balik ke kota, jadi mau berkunjung ke sana. Sementara untuk kakak kedua yang lagi sakit tuh tadi juga udah dianterin makanan. Terus ke tempat kakak nomor 5 nanti malam karena bakalan ada arisan keluarga. Jadi kemarin tuh arisan keluarga itu memang kena di rumah kakak yang nomor 5. Tapi katanya sebenarnya sih jadwalnya bukan di hari ini gitu ya, tapi disatukan aja sama hari raya biar sekalian kumpul gitu teman-teman. Nah, ini di malam harinya ngumpul di rumah kakak yang nomor 5. Nah, ini udah
udah ada baru aku sama mama, terus sama yang punya rumah, yang lainnya pada belum dateng. Nah ini udah rame, langsung pada makan aja sambil ngobrol, sambil cerita-cerita. Aku tuh duduknya memang agak jauh karena aku memang mau kamerain mereka. Dan aku tuh nggak ikut makan ya, karena aku udah kekenyangan tadi makan di rumah. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu video dari aku. Makasih buat supportnya, makasih buat subscribe dan yang udah komen. Pokoknya makasih banget. Jumpa lagi di video aku berikutnya. Wassalamualaikum.